وأصحابه وأزواجه وذريته عند الله عن درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على hidup udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi ma'ala sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa kemarin? Apa kemarin? Mustahil. Jaiz belum? Sekarang jaiz nih. Jais sudah ya? Udah jais kemarin? Hah? Walinadkuru laka al-aqaidil khamsin mujmalatan qabla dzakaraha mufassilatan. Maka akan dibicarakan aqaid 50 secara ijmal, dan setelahnya akan dibicarakan secara terperinci.
Artinya kita sudah membahas hukum akal yang isinya makna wajib, makna mustahil, dan makna jaiz. Yang ketiganya itu menjadi pokok dasar untuk mengetahui aqaid yang 50. Karena kalau kita paham aqaid yang 50 tanpa paham wajib, mustahil, jaiz, maka dianggap belum menggugurkan kewajiban. Di wajibnya itu akal kita menemukan apa yang wajib, menemukan apa yang mustahil, dan menemukan apa yang jaiz bagi Allah dan bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa'lam, maka ketahuilah annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala, sungguhnya tiap-tiap orang Islam diwajibkan mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang jumlahnya 20 sifat. Wa yastahilu alaihi isyruna, dan yang mustahil bagi Allah 20 sifat. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahidan, dan yang jaiz bagi Allah adalah satu. Fahadhihi, maka jumlah keseluruhnya adalah ihda wa arba'una, itu 41 yang harus diketahui. Artinya diwajibkan menurut syariat gitu. Wajib menurut syariat anaknya orang Islam mengetahui tentang apa-apa yang wajib bagi Allah. Jadi kalau ditanya, di situ ada dua kewajiban, wajib bagi anaknya orang Islam dan wajib bagi Allah. Wajib bagi anaknya orang Islam ini wajibnya wajib syar'i. Siapa yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Wajib bagi Allah, wajibnya wajib akli. Siapa yang mengetahui ini, maka wajib akli maknanya sesuatu yang tidak pernah tiada bagi Allah. Akal tidak pernah menerima sesuatu yang menjadi haknya Allah itu tiada. Maknanya tidak pernah menerima tiadanya itu akal tidak bisa menetapkan, akal tidak membenarkan kalau perkara-perkara itu tiada bagi Allah. Kemudian wajib tahu pula yang mustahil. Maknanya akal tidak bisa menerima perkara-perkara ini ada pada dirinya Allah. Kemudian perkara yang jaiz, sesuatu yang boleh ada pada haknya Allah, boleh pula tidak ada pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang wajib secara ijmal. Ini wajib tahu 20 sifat Allah, wajib tahu yang mustahil, wajib pula tahu yang jaiz. Wa yajibu lirrasul arba'atun, dan wajib bagi Rasul 4 perkara. Wa yastahilu alaihi arba'atun, dan mustahil bagi Rasul juga 4 perkara. Wa yajuzu fi haqqi alaihi wassalatu wassalam amrun wahidun, dan yang jaiz bagi para Rasul itu 1 perkara. Fahadhihi, maka jumlahnya khamsuna, berjumlah 50. 41 bagi haknya Allah dan 9 bagi haknya para Rasul, maka kesemuanya jumlahnya ada 50 akidah.
Wasayati, dan yang akan datang tajril kalam inda dzakaraha mufassilatan, akan kami bicarakan secara terperinci insyaallahu taala. Jadi kalau ada orang kok tahu apa yang wajib bagi Allah? Wajib bagi Allah 20. Itu wajib tahunya secara ijmal. Lah, wajib tahu sifat secara ijmal hukumnya apa? Hukumnya belum menggugurkan kewajiban, gitu. Jadi mengetahui sifat dan mengetahui dalil, beda ini. Mengetahui sifatnya Allah harus terperinci. Artinya terperinci dari yang 20 itu tahu satu per satu. Namanya tahu terperinci. Adapun dalilnya cukup ijmal. Nah, yaitu cukup pakai hudusul alam, wujudul alam. Ini dalil secara ijmal. Jadi mengetahui sifatnya wajib tafsil, mengetahui dalilnya cukup ijmal. Jangan dibalik. Dibalik nggak ketemu malah nanti. Oh, tahu sifat Allah itu ijmal aja. Kalau ijmal aja berarti Allah punya sifat 20 gitu. Atau Allah itu zat yang maha sempurna, pokoknya sifatnya sempurna semua. Itu wajib yang demikian itu secara ijmal, bukan secara tafsil. Sifat Allah itu yang mustahil berapa? 20. Ini mengatakannya demikian ini masih secara ijmal atau secara garis besar. Kayak ngomong begini, di majelisnya Abawok yang ngaji berapa orang? Banyak. Banyak itu kan ijmal. Kita nggak tahu satu per satunya siapa saja yang hadir. Nah, sifat Allah untuk diwajibkan kita ketahui, maka tidak cukup dengan hanya mengetahui sifat Allah itu banyak. Itu nggak cukup. Kita harus tahu satu per satunya sifat yang diwajibkan, yaitu ada 20. Satu per satu sifat itu kita harus tahu. Allah wujud, wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo. Ini satu persatunya harus tahu. Nggak boleh cuman pokoknya Allah sifatnya banyak, Allah sifatnya 20. Malah nanti kalau mau diluruskan sifatnya Allah tidak cuma 20. Kenapa kok akal wajibnya kok cuma 20? Karena akal kita ini terbatas. Akal hanya bisa menjangkau sifat Allah itu hanya 20. Lebih dari itu akal tidak bisa menggambarkannya. Kenapa? Karena akal menggambarkan, menemukan sifat Allah itu menggambar, melihat takbir-takbir ibarah yang ada pada dirinya kita, gitu loh. Nah, yang sudah difikir pada diri kita, maka bisa menemukan perkara yang 20 itu yang wajib bagi Allah. Akal nggak bisa menemukan lebih dari itu. Bukan artinya sifat Allah cuma 20, bukan. Artinya 20 itu yang wajib kita ketahui secara terperinci. Nih, wujud maknanya apa, qidam maknanya apa, baqo maknanya apa. Ini wajib tahu terperinci. Kalau anak-anak kita yang biasa apal-apalan, kalau ditanya Allah sifatnya berapa? 20. Ini yang demikian belum menggugurkan kewajiban. Sama dengan mengatakan Allah itu sifatnya tidak terbatas. Sifat yang wajib bagi Allah tidak terbatas. Sifat yang mustahil bagi Allah juga tidak terbatas. Artinya sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. Mustahil Allah mempunyai sifat nukus juga tidak terbatas. Sifat sempurnanya nggak terbatas, mustahil nukusnya juga nggak terbatas.
Jadi ijmal, mengetahui sifat Allah secara ijmal itu belum mencukupkan perintah, belum menggugurkan perintah, tapi wajib tahunya sifat Allah secara tafsil, secara satu per satu. Maka nanti akan dikatakan oleh musannif insya Allah. Kenapa musannif mengatakan insya Allah? Wong tinggal nulis kok pakai insya Allah. Nanti yang akan saya tulis insya Allah, kayak besok apa? Di bawahnya doang pakai insya Allah. Ini pengangguran apa bagaimana? Ini perkataan insya Allah ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wala taquluna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allahu." Jangan kamu katakan bahwa saya akan melakukannya besok atau saya akan melakukannya sebentar lagi. Besok sama sebentar lagi sama aja. Ngomong ini gua mau tahun depan gua kerjain dah. Ini mau saya kerjakan bulan depan, mau saya kerjakan besok pagi, mau saya kerjakan sebentar lagi. Jangan kamu katakan demikian kecuali insya Allah. Maka musannif mempraktekkan ini. Akan saya tulis sebentar lagi insya Allah. Karena ketika kau sampai dia menulis, maka itu atas pertolongan Allah. Nah, orang yang mengatakan kalau saya mau, saya bisa mengerjakannya, maka orang itu sedang berbohong tentang Allah. Sedang berbohong kepada Allah. Hati-hati ini. Pak, ini bisa enggak Pak? Oh bisa, besok bisa. Sedang berbohong dia kepada Allah. Mestinya ditambahin apa? Insya Allah. Karena segala hal. Sampai ini mau cuma nulis sebentar lagi aja. Akan saya tulis di bawah ini. Kita selesaikan. Akan saya tulis insya Allah. Pakai insya. Menunjukkan bahwa apapun yang nanti itu tidak akan mungkin bisa kita kerjakan apabila tidak ada kehendak dari Allah. Terus jangan juga ngomong begini, udah ntar juga ada waktunya. Pernah dengar begitu nggak? Itu yang punya etikot seperti itu kaum dahri, kaum ateis yang mengatakan yang merubah sesuatu adalah waktu, bukan Allah, bukan. Kayak apa? Teori apa evolusi, teori revolusi, apa teori Big Bang, maksudnya teori yang apa terjadi sesuatu yang lama. Kayak Big Bang itu kan karena madet lama, tahu-tahu pecah sendiri gitu loh. Karena waktunya sudah lama ya pecah sendiri. Jadi yang merubahnya adalah waktu. Ini pohon kok begini, nanti juga ada waktunya gede. Ntar juga ada waktunya. Ini waktu dianggapnya merubah sesuatu. Sama ini orang yang mengatakan nanti ada waktunya. Ini kalau waktunya tiba, gua mau begini. Ini nggak bisa. Waktu itu nggak bisa merubah sesuatu. Yang merubah sesuatu itu kehendaknya Allah. Apabila di situ ada kehendak Allah, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Kenapa? Wasababu fi dzalika annal insana idza qala sa'af'alu kadza lam yab'ad ayyamut qabla fi'luhu wa lam yab'ad aidan annahu ya'uquhu in anhu law baqiya hayyan aikun wa hina idzin yasiru kadziban. Asalnya bagaimana kok seseorang itu disebut bohong atau disebut kok harus ngomong pakai insya Allah? Asalnya
Seorang manusia itu apabila dia mengatakan saya akan melakukan ini besoknya atau nanti, itu setelah dia ngomong bisa mati nggak? Setelah dia ngomong itu bisa mati nggak? Bisa. Berarti dia bisa ngerjainnya nggak? Nah, kok berani ngomong? Ente kok berani ngomong maksudnya? Nanti bisa. Ente kok berani ngomong begitu? Padahal ente tahu setelah ente ngomong bisa aja ente kek, udah nggak bangun lagi. Wala udah. Apa? Ngomong bisa itu hilaf. Akalnya lagi tidur. Maka dia bisa aja mati sebelum mengerjakannya. Maka dia tidak bisa lagi kembali untuk melakukan pekerjaan itu, ya kan? Kalau sudah maut, dia nggak bisa kembali untuk melakukan pekerjaan itu, berarti dia pembohong. Maka dia pembohong, mengatakan bisa, nyatanya maut, ditunggu-tunggu mana? Bangun, coba. Dituntut ini bagaimana? Suruh bangun coba, bisa. Maka kamu diharuskan mengatakan insya Allah agar kamu nggak berbohong bahwa kalau itu bisa saya lakukan itu karena kehendaknya Allah. Kamu nggak berbohong. Kamu kok mati? Bahkan insya Allah. Gimana sih kamu? Kalau ada kehendaknya Allah, kok nggak ada gimana? Ya bagaimana? Memang nggak ada kehendaknya Allah, mau dipaksa bagaimana? Maka perkataan insya Allah itu tidak menggugurkan, tidak sampai membuat kamu berada dalam sebuah kebohongan. Kamu menyatakan sesuatu yang nyata bahwa terjadinya itu atas kehendaknya Allah. Fatalaba ayyaqulu insyaallah hatta idza ta'adzara al-wafa'u bidzalika wa'dan lam yasir kadiban. Maka dituntut kita untuk mengatakan insyaallah ketika kita berjanji. Maka apabila kita gagal, maka kita tidak disebut sebagai pembohong. Tapi insyaallah-nya jangan buat alat. Kapan baik? Insyaallah. Insyaallah-nya beneran maksudnya. Jangan insyaallah buat, kan gue udah insyaallah, ya semua insyaallah. Ini insyaallah-nya soft apa beneran? Makanya utang itu walaupun dia pakai insyaallah tetap ditulis, bayar mah iya. Kapan? 3 hari lagi insyaallah dah, tulis. Tulis lagi, jangan pakai insya Allah nggak bisa, tulis berapa hari kapan nanti. Kumpul ini surat udah 17 nih, 17 surat udah, tetap pakai tertulis. Karena kalau nggak tertulis, kita nggak bisa menuntut dia sesuatu karena pakainya insya Allah. Kan kapan aja bisa, insya Allah tahun depan, Tapi kalau tulisannya, nah ini ikhtiar kamu di mana, begitu loh. Yang dituntut adalah ikhtiarnya kita. Jadi jangan pakai insya Allahnya buat ini. Atau kamu diundang orang, kamu malas datang, insya Allah dah. Jangan pakai insya Allah terus malas datang. Kalau pakai insya Allah itu kamu upaya mau. Kalau nggak bisa datang, nggak bisa kayaknya. Ngomong nggak bisa, jangan insya Allah. Hanya untuk menghindar maksudnya. Ini namanya insya Allahnya dipakai alat untuk menghindar sesuatu, jangan begitu. Kalau nggak bisa hadir, ya ngomong nggak bisa. Minta maaf, saya ada acara lain nih, nggak bisa hadir. Oh, insya Allah tenang aja, udah tenang aja, insya Allah nggak hadir. Lu gimana sih? Udah gua tungguin gimana? Kalau nggak bisa ya ngomong nggak bisa, begitu loh. Artinya ketika kita itu ada acara yang lain, ada apa, maka
kita katakan nggak bisa hadir. Tapi kalau dalam rencana kita nggak ada acara yang lain, ada kemungkinan saya punya waktu untuk ke sana, maka baru kita katakan insya Allah saya hadir. Bukan pasti, udah tenang aja lu pasti kok, apalagi udah pakai pasti lagi. Kalau nggak terjadi bagaimana? Kamu jadinya pembohong. Ya insya Allah tetap dong. Pokoknya besok keluar. Pokoknya besok keluar. Pokoknya jangan sampai membohongi diri sendiri gitu loh. Orang lain mau dibohongi mah ya diri sendiri jangan dibohongi. Intinya kita ketika nanti kita membohongi diri, nanti kitanya gemes. Kok enggak jadi kenapa? Gagal kenapa? Karena sudah salah landasan. Dari awal sudah salah pijakan. Kita anggap pasti bisa. Apa saja, kamu mau pegang korek, mau pegang pisau, pasti bisa. Kok gagal, gemes, kok nggak bisa kenapa sih? Kamu bingung kok nggak bisa? Loh memang nggak bisa. Insya Allah bisa lah. Kamu lupa sama itu. Jadi kalau sudah di awal pondasinya sudah salah pijakan, nanti munculnya apa? Marah, munculnya diulang-ulang biar jadi lepas dari pengharapan kepada Allah. Dari awal sudah salah pijakan. Tapi kalau pijakannya benar dari awal, nanti kesananya jadi gampang. Jadi diperintahkan kita untuk mengatakan insya Allah. Terus terjadi perdebatan antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Hal yajuzu li syahsin idza qala ana mu'minun ayaqulu insyaallah aula. Apakah seorang mukmin itu kalau pas ngomong saya beriman itu harus pakai insyaallah atau enggak? Saya sekarang iman insyaallah. Apa enggak pakai insyaallah? Nggak pakai insyaallah. Faqalatil asy'ariyah, maka berkata para kelompoknya Imam Asy'ari, orang-orang yang sekelompok dengan Imam Asy'ari, bil ula wal maturidiyah bitsani. Kata Imam Asy'ari cukup mengatakan ana mu'minun. Kata Imam Maturidi harus pakai insya Allah. Insya Allah saya mukmin. Kata Imam Asy'ari nggak usah pakai insya Allah, cukup saya mukmin. Wa ja'ala ba'dhuhumul khilaf lafdhiyan, maka keduanya ini adalah perbedaan secara lafadz. Kenapa? Pendapat yang pertama yaitu Imam Asy'ari, ma idza qala dzalika nadharun lil ma'al. Wa tsani ma idza qala nadharun lil hal. Maka pertama melihat kepada yang akan datang. Wa tsani yang kedua melihat pada keadaan sekarang. Fal al amru ila annahu yajuzu nadharon lil ma'al infa ittifaqon. Maka ketika saya mengatakan saya beriman sekarang, maka kalau sekarang saya iman, maka nggak usah pakai insya Allah. Kalau ukuran imannya itu nanti, maka kalau nanti insya Allah saya ini bunder, insya Allah apa pasti? Ini bunder itu insya Allah apa pasti? Kalau nanti masih bunder, insya Allah.
Kenapa? Karena bisa penyok, bisa adam, bisa rusak, bisa. Jadi lihat ukurannya, yang mau diukur, mau dikatakan iman kapan? Oh, kalau sekarang, ukurannya sekarang, maka saya pasti iman. Karena kamu sudah pegang dalil, kamu sudah nazar, sudah tahu bukti, maka kamu nyata sekarang ini iman kepada Allah. Enggak boleh saya sekarang iman insya Allah, enggak boleh. Jadi iman kamu enggak jelas kalau begitu. Jadi sekarang iman kepada Allah harus nyata, karena orang yang iman itu orang yang punya dalil, orang yang menemukan sesuatu kenyataan. Maka kita mengatakan saya iman, nggak pakai insya Allah. Bahkan tadi suruh pakai insya Allah. Oh, kalau nanti masih iman nggak kamu? Kamu nanti akan mati bawa iman nggak? Insya Allah. Itulah. Karena yang nanti kita nggak ngerti yang terjadi apa, yang akan berubah apa. Tapi kita harapkan bahwa kita bisa mati tetap dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan antara keduanya. Jadi ukurannya memandang yang sekarang atau memandang yang nanti. Terus ini namanya perbedaan apa? Lafzi, bukan perbedaan maknawi. Kalau makna itu sudah beda i'tiqad namanya. Kalau ini beda lafaz, mau menyebutkan yang sekarang atau menyebutnya yang nanti, sama saja. Kalau keduanya ini menyebutkan pada posisi yang sama, ya jawabannya sama. Kata yang satu harus pakai insya Allah. Itu enggak usah. Kok beda kenapa? Saya ngomongnya kan nanti. Saya ngomongnya sekarang. Oh, ya sama aja. Berarti kalau yang satu ini ngomongnya sekarang, ya juga enggak pakai insya Allah. Yang ngomong sekarang ini kok ngomongnya nanti, juga pakai insya Allah. Berarti ini sama, hanya beda lafadz atau beda ungkapan, cara penyebutannya saja, karena melihat cara pandang yang berbeda. Ini penjelasan tentang insya Allah. Kemudian al-awwalu min sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud. Yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah adalah al-wujud. Wakhtalafa fi maknahu, maka berbeda ulama di dalam memaknai sifat wujud. Faqala ghairul Imam Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujud ya halun wajibatun lidzati madamati dzat wa hadhil hal la tu'allilu bi illatin. Berkata selain Imam Asy'ari dan pengikutnya. Ini dibalik ini. Jadi bukan berkata Imam Asy'ari, bukan, berkata selain Imam Asy'ari dan para pengikutnya. Lah kita termasuk pengikutnya siapa gitu. Imam Asy'ari kan puncak. Ini yang ngomong ini, yang memaknai pemaknaan yang dibawa ini adalah orang yang selain pengikut Imam Asy'ari loh. Kayak kita bukan pengikut Imam Asy'ari, kita juga pengikut Imam Asy'ari. Hanya dalam masalah wujud kita mengikuti pendapatnya Imam Sanusi radhiyallahu an. Kenapa? Imam Sanusi termasuk mujaddid, termasuk pembaharu, pembawa atau orang yang mengikuti madhabnya Imam Asy'ari, tapi memberikan perubahan-perubahan di dalam i'tiqad, perubahan-perubahan di dalam memaknai atau memahami akidah dalam
sifat-sifat Allah dan sifat para rasul, maka disebut sebagai mujaddid. Lah kita dan yang lain ini juga pengikut Imam Asy'ari dalam madhab. Tapi dalam pendapat ini ada beberapa pendapat. Jadi jangan terus, kamu berarti bukan Asy'ari dalam urusan ini satu ini. Jangan terus dalam seluruhnya. Kalau seluruhnya madhab di dalam akidah itu menginduk langsung kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata selain Imam Asy'ari, yaitu siapa? Selain Imam Asy'ari siapa? Yaitu Imam As-Sanusi. Apa maknanya wujud? Wujud dimaknai adalah hal. Hal itu keadaan. Hal itu keadaan. Keadaan yang wajib, keadaan yang tetap pada suatu zat selama zat itu ada. Dan adanya hal itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Di wujud itu disebut hal, tapi keadaan atau halnya si wujud itu hal yang tidak disebabkan oleh yang lain. Sesuatu yang pasti ada pada zat yang adanya tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Wujud dikelompokkan menjadi hal. Wujud itu kan sesuatu. Akal mau menghukumi sesuatu. Hukum kan isbatul amri li amri. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Berarti mau menetapkan wujud pada Allah. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Lah, wujud itu termasuk sesuatu. Hal termasuk sesuatu. Sekarang ditanya, sesuatu itu ada berapa? Maka menurut pendapat Imam selain Imam Asy'ari, sesuatu itu ada 4. Pendapat Imam Asy'ari, sesuatu ada 3. Jadi perbedaan di sini kembali pada perbedaan lafzi, bukan makna. Satu mengembangkan jadi 4, mujaddid nih Imam Sanusi. Imam Asy'ari pada pendapat yang lama sesuatu itu ada 3. Apa 3 itu? Wujud, adam, yang ketiga ibaroh. Ini perkara itu adanya wujud. Mana wujud? Ya, ini kelihatan ini wujud. Adam apa? Yang enggak ada keadaannya. Sesuatu yang sudah tiada atau perkara yang tiada. Terus yang ketiga namanya ibaroh. Apa ibaroh keadaannya? Antara ada dan tiada. Disebut ada yang nggak bisa, disebut tiada nggak bisa. Kenapa? Karena ditemu, karena diomong. Contohnya apa? Ibaroh. Kalau kentut ibaroh, sini gua kentutin loh. Ibaroh itu ada enggak, tiada juga. Apa contohnya? Contohnya apa? Arah. Arah, barat, timur. Coba barangnya mana? Kanan, aja kanan dah. Ini kanan, ini kiri. Yang kelihatan apanya? Tangannya. Kanannya mana? Itu namanya apa? Ibaroh. 1, 2, 3, 4 itu apa? Ibaroh. Ngomong 1 itu ibarohnya apa? Angka. 2 berapa? Angka. 3 angka atau bilangan. Tapi beda-beda. 1 mengibarohkan perkara yang enggak ada lainnya.
Dua mengibarahkan perkara yang ada lainnya. Ini beda ibarahnya. Jadi kata Imam Asy'ari, sesuatu itu ada tiga. Inilah wujud ini nggak masuk yang tiga ini, gitu loh. Bukan perkara Adam, bukan perkara wujud ada, dan juga bukan ibarah, hingga nggak masuk dalam kelompok sifat, gitu loh. Kata Imam Asy'ari memasukkan satu lagi namanya hal. Dia mengatakan wujud sesuatu, Adam juga sesuatu, ibarah juga, tapi dia menambahkan namanya hal atau keadaan. Apa bedanya hal dengan ibarah? Oh, derajatnya lebih tinggi hal. Kedudukannya sama antara ada dan tiada. Kalau di TV itu ada film antara ada dan ya, itu mau nyuting apa itu? Hah? Kalau setan ada, bukan tiada. Setan kok antara ada dan tiada. Yang antara ada tiada ya ini nih. Hal. Kamu tuntut untuk ada yang nggak bisa, kamu sebut tiada juga nggak bisa, gitu loh. Nah, bedanya apa dengan apa? Ibarah, gitu loh. Maka bedanya dengan ibarah, kalau ibarah itu tidak menuntut sesuatu. Kalau hal itu menuntut sesuatu. Kemudian hal juga perkara yang wajib pada sesuatu selama sesuatunya itu ada. Tapi kalau ibarah bukan sesuatu yang wajib pada sesuatu. Kayak kamu di barat, wajib nggak? Suatu hari kamu bisa timur. Atau kamu di barat, kamunya nggak usah pindah-pindah. Temen kamu yang di timur pindah ke sono, kamu jadi di timur, begitu loh. Kayak gunung. Gunung itu pindah tiap hari. Pindah nggak? Lihat pindahnya dari mana? Gunung itu kita lihat pindahnya dari mana? Dari matahari. Kalau kamu nggak mau lihat matahari, kamu yang lari, muter gunung sono, muter gunung, oh pindah gunungnya loh. Kalau lihat matahari pindah mulu, tadinya di sebelah kiri matahari, sekarang kan pindah ini berarti. Berarti kan itu bukan keadaan yang Nah, yang begitu namanya bukan hal, tapi ibarah. Kalau hal sesuatu yang tetap, gitu loh, pada sesuatu. Seperti apa contohnya? Ada. Ini HP disebut ada. Dan ada, keadaan ada itu tetap sama dia. Mau dia di sana, mau dia di sini, mau dia gerak, mau dia di atas, mau di bawah, selalu disebut selama ditemukan wujudnya. Selama ditemukan keberadaannya, selalu disebut dia ada. Namanya keadaan yang tetap, beda sama ibarah. Contoh lain ibarah apa? Gerak, diam. Gerak, diam itu bukan sesuatu yang tetap pada sebuah benda. Walaupun bendanya ada, kadang gerak, boleh diam. Ini bukan keadaan yang tetap, maka enggak disebut sebagai hal. Wujud itu keadaan yang tetap, gitu loh. Kalau wujud itu enggak ada gimana? Ya berarti barangnya enggak ada. Gitu loh. Tapi kalau gerak kan enggak. Kalau geraknya enggak ada gimana? Ya masih bisa dia wujud dengan keadaan diam, gitu loh. Berarti bukan keadaan yang tetap. Nah, ini kalau hal itu sesuatu yang tetap. Baik tetapnya itu dikarenakan sesuatu atau tetapnya tidak dikarenakan sesuatu. Tetap yang tidak dikarenakan sesuatu namanya nafsiyah, gitu loh. Tetap yang dikarenakan sesuatu namanya maknawiyah. Ini beda ini. Kamu harus paham wujud, sifat yang tetap bagi Allah yang tidak dikarenakan
sesuatu. Maka disebut sifat nafsiyah. Ini pendapatnya Imam Sanusi. Paham nggak? Paham. Sekarang saya tanya, kamu cocok mana? Sesuatu 3 atau sesuatu itu 4, begitu loh. Kalau cocok 3, ikut pengajiannya yang nggak bahas wujud maksudnya. Ini pembahasan lagi bahas wujud, berarti masuk sesuatu yang 4. Nggak cocok, cari yang lain. Jadi kita mengikuti pendapat yang sesuatu itu ada 4. Bahwa wujud itu hal. Apa bedanya hal itu? Tetap, begitu loh. Kalau ibarah tidak tetap. Sama-sama sesuatu yang ada pada wujud, tapi keadaannya tidak tetap. Kalau hal tetap keadaannya. Wa makna kaunuha halan anaha lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tusyahidu. Maka disebut hal itu karena keadaannya itu tidak bisa naik pada derajat wujud hingga bisa dilihat, walam tunhid dan tidak turun, ila darajatil ma'dum dan tidak sampai pada derajat adam, hatta takunu adaman hingga dia itu menjadi betul-betul tiada mahdhon yang adanya itu asli. Jadi hal itu ada yang nggak bisa dilihat, tiada yang nggak bisa disebut tiada yang asli. Kenapa? Karena diomong. Bal, tapi hal itu hiya wasitotun, maka dia nengah-nengai bainal maujud wal ma'dum, antara perkara wujud dan perkara adam. Fawujudu zaidun masalan, maka contohnya wujudnya Zaid. Hala wa halun wajibatun lidzatihi, maka wujudnya Zaid umpamanya, maka wujudnya Zaid itu ya halun wajibatun lidzatihi, maka dia adalah hal yang wajib bagi zatnya sesuatu, ai la tanfakka anha, maka tidak akan bisa terpisah dari si Zaid. Zaid ada, maka adanya Zaid ini ya nggak bisa pisah sama Zaidnya. Selagi Zaid itu ditemukan, maka Zaid disebut ada. Nggak bisa, oh kalau Zaid di dalam rumah, Zaid tiada. Kalau keluar rumah, ada, yang nggak bisa. Walaupun kamu begini nyari rumah, Zaidnya ada nggak? Oh Zaid nggak ada di rumah. Tapi ada di tempat lain. Tetap selagi Z-nya bisa ditemukan, disebut dia itu ada, gitu dong. Berarti ada itu sesuatu yang tetap, nggak berubah selama barangnya masih ada. Kalau ada itu bisa hilang, bisa berubah menjadi tiada ketika barangnya sudah tidak ditemukan. HP-nya sudah nggak ada, maka nggak bisa disebut lagi ada. Karena barangnya sudah tidak ditemukan. Selagi barangnya ditemukan, maka disebut dia itu ada. Wa makna qauluhum la tu'allilu bi'illatin, adapun perkataan selain pengikut Imam Asy'ari, artinya perkataan Imam As-Sanusi dan para pengikutnya, Imam siapa saja, ada Imam Ar-Razi, Imam As-Sanusi dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengatakan bahwa wujud itu adalah hal yang tidak dikarenakan yang lain. Maka itu maksudnya annaha lam tansya'a an syai'in bi khilafi kauni Zaidan bikhilafi kauni Zaidun qadiron. Maka wujudnya si Zaid itu tidak dikarenakan sesuatu yang lain. Beda dengan perkataan Zaid itu berkuasa. Zaid orang yang berkuasa.
fa inna nasya'a an qudratihi, maka keadaan Zaid itu yang berkuasa itu muncul karena Zaid itu punya kemampuan. Zaid punya kekuatan. Zaid punya kudrah. Maka disebut Zaid itu qadiron. Jadi sebabnya qadiron itu kudrat. Sebabnya berkuasa karena sebabnya menguasai karena punya kuasa. Kalau nggak punya kuasa tidak bisa menguasai. Maka keadaan menguasai itu ada sebabnya. Begitu. Jadi Z disebut penguasa itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena punya kuasa. Tapi kalau Z ada sebabnya apa? Ya nggak punya sebab. Artinya nggak ada keadaan lain yang menyebabkan dia disebut ada. Maka beda ini. Berarti di dalam hal pendapat selain Imam Asy'ari atau pendapat Imam Sanusi mengatakan hal itu ada dua. Ada hal yang dikarenakan yang lain, ada hal yang tidak dikarenakan yang lain. Fakaunu Zaidun qadiran matalan wa wujuduhu halani qaimani bidzatihi ghaira mahsusina bihasatin. Min khawasil khams, maka Zaid wujud, adanya Zaid dan berkuasanya Zaid. Zaid yang berkuasa itu kedua-duanya adalah hal, sesuatu yang tetap. Adanya Zaid ya tetap, Zaid yang berkuasa juga tetap. Tapi keduanya ini adalah sifat yang nggak bisa dilihat pakai mata. Karena keduanya bukan derajat wujud. Keduanya bukan derajat yang bisa disaksikan oleh mata. Tapi keduanya sifat yang tetap pada si Zaid. Selama Zaid itu ada wujudnya. Kalau qadironnya selama kudratnya itu ada. Selama Zaid itu punya kuasa, selama itu dia menguasai. Kalau hilang kuasanya bagaimana? Maka hilang pula yang menguasai. Kamu cantik, wajahnya cantik, disebut orang yang cantik. Sampai kapan? Sampai cantik hilang. Hah? Sampai cantik hilang. Sampai cantik hilang. Begitu keriput ganti, sudah nggak orang yang cantik lagi keadaannya, begitu loh. Jadi keadaan orang yang cantik itu akan tetap ada selama sifat cantik itu ada pada dirinya. Kalau sifat cantiknya hilang, maka keadaan dia yang cantik juga hilang, ganti dia yang ini. Dua-duanya hal yang nggak bisa dilihat. Illa annal awal illa anna awwala lahu illatun yansha'a anha. Maka yang pertama itu adalah elat yang menyebabkan, ada elat yang menyebabkan timbulnya perkara itu. Wahya apa? Kudrat. Jadi qadiron itu adalah hal yang dikarenakan yang lain. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kudrat. Kalau nggak ada kudrat, maka nggak ada qadiron. Wasani yang kedua yaitu wujud, la elatun, maka tidak ada elat, nggak ada sebab, nggak ada karena yang lainnya lahu. Wa hadza dhabitul hal nafsiyah, maka ini adalah dhabit atau batasan untuk memahami yang namanya hal nafsiyah. Jadi sesuatu yang tetap pada suatu zat yang tidak dikarenakan yang lain. Namanya apa? Nafsiyah. Contohnya apa? Contohnya wujud. Contoh lainnya apa?
Hah? Contoh lainnya nafsiyah apa? Hah? Menempat. Nah, itu. Menempat pada benda. Selama benda itu ada, pasti ada maka tempat itu disebut sebagai nafsiyah. Nafsiyahnya si benda. Kalau bendanya hilang bagaimana? Ya wajib menempatnya juga hilang. Lah, wajib menempat itu juga hal yang nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu bendanya. Sama kayak wujud tadi, wujud juga hal, bukan yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat apa? HP-nya, bukan adanya. Bukan ada itu hanya sebutan yang tetap. Kalau kamu nggak mau sebut sifat, kita katakan sebutan. Sebutan yang tetap pada barang ini, selagi barang ini ditemukan akan disebut dia ada. Sebutan yang tetap. Yang sebutan itu tidak dikarenakan yang lain, namanya apa? Nafsiyah. Kalau sebutannya dikarenakan yang lain namanya maknawiyah. Nyambung nggak? Hah? Jadi ada apa? Hal nafsiyah, ada hal maknawiyah. Wa kullu hal dan tiap-tiap wa kullu halin dan tiap-tiap hal qaimatun bidzati ghairu mu'allilatin biillah. Dan setiap hal yang ada pada suatu zat yang adanya tidak dikarenakan yang lain maka disebut nafsiyah. Wa yalati la tu'alilu dzat wa yalati la ta'aqqalu dzat illa biha la wahiyallati la ta'kulu dzat biduniha, yang mana akal tidak bisa memahami suatu zat tanpa keadaan perkara tersebut. Ai la tatasawwaru dzat bil akli wa tudriku illa bisifatihan nafsiyah. Akal tidak bisa menemukannya, akal tidak bisa menggambarkannya kecuali bersamaan dengan adanya sifat nafsiyah. Itu disebut apa? Namanya sifat nafsun, sifat jati diri. Sifat itu hanya menunjukkan pada dirinya sendiri, tidak menunjukkan pada yang lain. Gitu loh. Jadi kalau ada satu sifat yang ketika sifat itu disebut, kamu pahamnya hanya pada wujud itu sendiri tanpa paham yang lain, itu namanya sifat nafsiyah. Kayak menempat, kayak wujud. Nanti ngomong ada gelas. Yang kamu pahami apa? Kalau ada orang ngomong ada gelas, kamu pahamnya apa? Hah? Kaca. Pasti kaca? Pasti bulat? Hah? Kalau kamu ngomong ada gelas, yang kamu pahami apa? Ya belum tergambar. Karena ada itu hanya menunjuk kepada keberadaan. Ketika gelas disebut ada, berarti gelas itu pasti bisa ditemukan. Belum menyebutkan dia hijau, dia bunder, dia kuning, nggak tergambar itu mestinya, begitu loh. Berarti wujud jadi nafsiyah yang menunjukkan bahwa perkara itu bisa ditemukan. Ada gajah. Apa pahamnya? Gajah itu bisa ditemukan, belum mesti oh ada gede Beb. Ya, kalau gajahnya kecil ini mau ngomong apa? Ada belanya Beb, kalau putus gimana? Ini belum tergambar, ini gajah ini kayak apa belum.
Tapi ketika ngomong ada gajah, akan menemukan, oh berarti gajah itu bisa ditemukan. Gitu doang. Gitu doang. Allah ada. Oh, berarti Allah itu sesuatu zat yang bisa ditemukan. Sesuatu zat yang nyata. Begitu loh. Sesuatu zat yang disifati wujud itu mesti barangnya nyata gitu loh. Kalau wujudnya nggak bisa dilihat, tapi yang disebut wujud bisa dilihat, barang yang nyata begitu loh. Kentut ada gitu, nyata nggak? Nyata nggak? Nyata nggak nyata sini loh. Kentut kan nggak kelihatan mata, Beb. Oh, ukurannya bukan mata. Kalau mata kita terbatas gitu loh. Jadi wujud itu sifat yang ketika disebutkan pada sesuatu, maka yang kita pahami sesuatu itu pasti bisa ditemukan. Kita belum memahami ada rumah. Coba. Apa pahamnya? Gedung. Ya pokoknya ada. Di mana tanya begitu? Di mana? Ketika kita mau rumah, masih nanyanya? Belum tergambar. Ini catnya warna ini, belum tergambar ini, gitu loh. Karena bahasa wujud itu nggak menunjukkan bentuknya rumah, nggak menunjukkan warnanya rumah, nggak menunjukkan gerak diamnya rumah, nggak menunjukkan sifat yang lain, nggak, hanya menunjukkan dia itu bisa ditemukan. Maka orang nanyanya di mana? Karena menyifati jirim mesti berkaitan sama tempat. Tapi kalau Allah ada, kamu nggak perlu nanya di mana, ya nggak perlu nanya begitu. Nanti kamu menyamakan adanya Allah dengan adanya makhluk. Karena nanti akan disepakati bahwa sifat nafsiyahnya Allah cuma satu, begitu loh. Sifat nafsiyahnya kita banyak, ada wujud, ada menempat, nafsiyah semua itu, gitu loh. Wujud ya nafsiyah, menempat nafsiyah. Jadi ketika ngomong gelas ada, ya kita nggak ngomong ketemu pokoknya. Itu kalau bagi Allah. Kalau bagi gelas di mana adanya, mesti ditanya. Karena ada nafsiyah yang lain yang nggak bisa terpisah dari dia. Oh ini nggak ada tempatnya. Oh ya edan kamu berarti. Ada gelas kok nggak punya tempat. Ini gelas nafsiyah cuma satu doang, nggak ada gelas nafsiyah cuma satu. Selain Allah nafsiyahnya banyak. Kalau Allah hanya punya satu nafsiyah, yaitu ada. Kenapa? Karena nggak butuh yang lainnya. Kalau kita memang punya yang lainnya, Allah nggak butuh sama yang lain. Jadi gini, kamu perlu paham ini kalau kamu mau jelas tentang sifat-sifat Allah. Sejak awal kamu harus pahami bahwa keadaan ada 4 atau ada 3. Kamu mau ikut pendapat yang mengatakan ini hal atau mengatakan ini ibarah. Kalau ini ibarah berarti nggak masuk kelompok sifat. Kalau masuk hal maka dia dimasukkan kelompok sifat oleh imam selain Imam Asy'ari. Contohnya apa? Sifat nafsiyah yang lain kata hayyuzilil jirmi, seperti menempat bagi benda. Fa innaka intasawwartahu wa adrakta annahu mutahayyizan wa ala hadza qaulu wa ala hadzal qaul wa wa kaunul wujudu halan. Fa dzatullahi ta'ala ghaira wujud wa dzawatil hawadis ghaira wujudatuha. Maka contohnya adalah seperti menempat. Maka menempat adalah keadaan yang pasti pada suatu zat selama zat itu ada dan tidak disebabkan sesuatu. HP menempat, kenapa coba? Ya kenapa begitu? Kok kamu pikir? Wah ya kamu bisa konslet, lama-lama bisa
Balik kamu duduknya begitu. Jalannya balik, kenapa sih? Kenapa orang kok harus kakinya di bawah? Kan boleh di atas. Ya lu aja di atas kakinya. Kok kenapa di bawah kakinya? Kenapa kok ini menempat? Wah, ya enggak perlu dipikir mau, wah ya rusak. Jadi benda itu menempat, maka menempat itu dipahami itu suatu keadaan yang tidak disebabkan yang lain, dan keadaan itu tetap pada dia selama dia itu ada, selama dia bisa ditemukan, maka disebut namanya menempat itu nafsiyah. Artinya ketika kamu menggambarkan nafsiyah yang kedua ini, ambilkan gelas. Oh, berarti gelas itu adalah. Kamu akan nanya di mana? Ini nafsiyah yang pasti ada pada sebuah benda. Kenapa? Karena kamu nggak bisa menggambarkan sebuah benda tanpa menempat. Kamu nggak bisa menggambarkan sesuatu tanpa wujud, sama kan? Kalau ada barang kok disebutkan tapi nggak dikatakan dia itu wujud, kamu nggak mungkin bisa menggambarkannya. Lagi mana wong wujud aja nggak, suruh gambar bagaimana gambarnya. Sesuatu yang bisa digambar pasti sesuatu yang wujud. Wujud aja nggak mau digambarkan, wujud aja nggak mau ditemukan. Artinya mau dilihat kenyataannya ya nggak bisa. Kalau mau dilihat, mau sesuatu yang bisa dilihat pasti ada wujudnya. Maka sama dengan menempat, sesuatu itu akan bisa digambarkan oleh akal kalau ada tempatnya, itu bagi benda. Wa la hadzal qaul wa kaunul wujudu halan. Maka atas pendapat ini wujud adalah hal. Fa dzatullahi ta'ala ghairu wujudu. Maka ghairu wujudi, maka zatnya Allah itu bukan wujudnya. Jadi zat dan wujud itu dua perkara. Zat itu pokoknya, wujud itu sifat yang ada pada si zat. Jangan dikatakan satu ini. Ini pendapat Imam Sanusi bahwa wujud adalah keadaan yang tetap pada zatnya Allah. Sama dengan wadzawatul hawadis, zat-zatnya hawadis itu juga bukan wujud-wujudnya, begitu loh. Jadi ini itu bukan wujudnya HP, begitu loh. Lah wujudnya HP itu apa? Oh, wujudnya HP keadaan yang ada di sini. Keadaan yang tetap pada HP ini adalah wujud, tapi HP ini bukan wujud. Ya. HP ini bukan wujud. Kalau kamu ngomong HP itu pasti wujud, yang wujud itu pasti HP. Oh, nanti ini juga wujud, tapi bukan HP, gitu loh. Karena wujud itu keadaan yang bisa saja di mana saja. Bisa di HP ya bisa, di kursi ya bisa, di meja ya bisa, asal ada barangnya. Selagi barangnya itu ada, maka wujud itu pasti tetap pada dirinya. Jadi wujud adalah bukan zatnya. Ya, wujudnya Allah juga bukan zatnya. Wujudnya hawadis juga bukan zatnya hawadis. Wujudnya hawadis dengan zatnya hawadis ini dua perkara, yaitu sifat dan mausuf. Zat itu mausufnya, wujud itu sifatnya. Zat yang mau disifati, wujud itu sifatnya. Ini pendapat Imam Sanusi. Pendapat pertama yang mengatakan wujud bukan, wujud itu apa? Wujud adalah bukan zat. Wujud adalah perkara lain dari zat. Wujud adalah sifat nafsiyah atau hal yang tetap. Wa qaulul Asy'ari, adapun pendapat Imam Asy'ari, wa man tabi'ahu, dan siapa yang mengikuti mereka, al wujud ainul maujud. Wujud itu satu perkara dengan zat. HP ini ya wujudnya itu.
zatnya HP itu ya wujudnya. Kalau dikatakan mana wujudnya HP, ya itu. Mana zatnya HP, ya itu. Jadi yang bisa ditunjuk itu yaitu wujudnya. Satu perkara, ya wujud, yaitu zat, yaitu. Maka Imam Asy'ari tidak memasukkan wujud sebagai kelompok hal, sebagai kelompok sifat, tapi wujud dikelompokkan sebagai zat itu sendiri. Maka ketika bicara sifatnya Allah tidak dimulai dari sifat wujud, karena wujud bukan masuk kelompok sifat menurut pendapat Imam Asy'ari dan para pengikutnya. Fa'ala hadza fa wujudullahi ainu dzatihi, maka atas pendapat ini wujudnya Allah itu ya zatnya Allah. Ghairu zaidin alai, dan bukan perkara lain dari zatnya fil kharij. Wa wujudul hadis ainu dzati, sama dengan wujudnya hawadis itu juga zatnya hawadis. Ini pendapat yang mengikuti Imam Asy'ari. Jadi atas pendapat ini wa ala hadza la yadharu adal wujud sifatan. Kata Imam Asy'ari dan pengikutnya, menjadikan wujud sebagai sifat itu enggak nyata. Memang enggak jelas ini mah apa ini bikin-bikin. Wujud kok sifat. Wujud ya zat. Ini kata pengikutnya Imam. Itu namanya imam yang nggak mau ikut. Kalau ikut namanya makmum, bukan imam. Ini kan imam, masa mau ikut kamu bagaimana? Imam punya pendapat sendiri. Kata Imam Asy'ari, ente ini aneh-aneh, kok ada wujud dimasukkan sebagai sifat. Wujud itu ya zat, itu jangan dibikin sulit-sulit lah. Wujud kok sifat. Wujud yaitu zat, satu perkara. Kalau kita dibukakan hijab, kita akan bisa lihat wujudnya Allah. Kata Imam Asy'ari dan para pengikutnya. Kata Imam Sanusi, oh enggak bisa. Kalau dibuka hijab, kita tidak melihat wujudnya Allah, tapi lihat zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Gitu loh. Ini beda apa namanya? Secara lafaz, hanya beda penamaan. Satu menamai itu sebagai sifat, satu tidak menamai sebagai, tapi ada pada dirinya, begitu loh. Nah ini yang demikian namanya perbedaan lafzi yang tidak dipermasalahkan. Karena wujud itu derajatnya ketika mau dibilang nanti sebagai apa? Perkara lain, maka perkara lainnya bukan sebagai seperti sifat ma'ani. Kalau wujud disebut perkara lain seperti ma'ani, ini rusak, ini nggak bisa dipahami. Wujud disebut perkara lain, tapi derajatnya bukan sifat ma'ani. Artinya bukan sifat yang bisa dilihat. Kalau wujud bisa dilihat, nanti kader zatnya bisa dilihat, wujudnya bisa, berarti ada dua yang bisa dilihat. Oh ini nggak nyata malah. Dalam perkara ini cuma satu yang dilihat, HP. Nggak ada yang lain, nggak ada. Lah wujudnya mana? Yaitu, ini kata Imam Asy'ari. Kalau kata Imam Sanusi, wujudnya mana? Ya dipahami doang sebagai sebutan yang tetap pada si HP. Selama HP itu ada. Jadi kamu milih aja mau pakai yang mana gitu. Artinya lebih mudah yang mana untuk kita pahami. Asal jangan ikut Imam S. Arifin gitu. Kenapa disebut sebagai wujud itu enggak nyata ketika disebut sebagai sifat? Li'anna wujud, kata Imam Asy'ari, adalah ainud dzat. Wujud itu adalah perkara pokok dari si zat. Zat itu ya wujud, kata dia. Masa zat kok enggak wujud? Kalau sudah ngomong zat, itu pasti ada.
ada. Jadi zat dan ada itu bukan perkara lain. Ngomong ada itu ya mesti zat, ngomong zat mesti ada. Jadi yang ada, yang disebut zat itu mesti ada. Ini kata Imam Asy'ari. Tapi kita nanti punya alasan. Wasifat, dan yang namanya sifat itu ghairu zat. Sifat itu bukan zat. Bi khilafi ala qaulil awal. Berbeda pendapat Imam Sanusi. Fa inna ja'alahu sifatan, maka menjadikan wujud sebagai sifat itu dhahirun, itu nyata. Bukan enggak nyata. Wa makna wujubul wujud lahu ta'ala al-awwal. Adapun yang dimaksud wajib wujud pada pendapat Imam As-Sanusi alal awal anna sifatan nafsiyah, sungguhnya sifat nafsiyah itu allati hiya halun, maka nafsiyah itu adalah sifat keadaan sabitatun yang tetap lahu ta'ala, yang tidak dikarenakan oleh sesuatu yang lain. Jadi sifat nafsiyah adalah halun sabitatun li dzat. Kalau kata Imam Asy'ari wathani, Imam Asy'ari mengatakan adza anna dzatahu ta'ala, sungguhnya zatnya Allah Ta'ala itu maujudatun muhaqqaqatun fil kharij. Zatnya Allah itu ya, maujudnya Allah ya itu nyata. Bukan cuman dipahami saja tapi nyata. Andai lau kushifa annal hijab, apabila dibuka untuk kita hijab, la ra'ainaha, kita akan melihat wujudnya Allah dan akan melihat zatnya Allah, karena perkara satu, kata Imam Asy'ari. Fadzatullahi ta'ala muhaqqaqatun illa anna wujuda, adapun sungguhnya wujud ghairaha alal ula, adalah bukan perkara yang satu atas pendapat Imam Asy'ari. Wahia huwa ala tsani, dan wujud itu adalah zat atas pendapat yang kedua. Jadi kita tinggal melihat perbedaan ini adalah perbedaan lafzi. Jangan dijadikan oh kok beda ya dua imam ini. Enggak, ini hanya beda menamai, bukan beda memaknai, bukan hanya beda menamai. Beda sama nanti dengan Mu'tazilah. Kalau kita sama Mu'tazilah bukan beda penamaan, tapi beda pemaknaan, hingga kita pisah sama orang-orang Mu'tazilah, seperti memaknai kudrat. Kata kita, kudrat itu sifat yang bisa dilihat, sifat maujud yang ada pada wujudnya Allah. Kata mereka, oh bukan. Kudrat itu adalah zat, bukan sifat. Oh ini rusak kalau ini. Kalau wujud itu zat masih boleh. Karena ketika dijadikan sifat, sifatnya bukan sifat wujudiyah. Tapi kalau Mu'tazilah ketika menyebutkan sifat wujudiyah yang kita akui sebagai perkara lain, dia mengatakan oh itu adalah zatnya Allah, bukan sifatnya Allah. Maka ini perbedaan makna. Ini merusak pemahaman yang demikian. Maka kita nggak boleh punya paham seperti Mu'tazilah. Ini pengertian wujud yang harus dipahami oleh orang yang mau mengetahui tentang sifat-sifat Allah secara terperinci. Adapun orang-orang awam tidak wajib tahu wujud itu sebagai nafsiyah atau sebagai sifat zati. Artinya seorang yang baru melangkah belajar ilmu tauhid tidak diwajibkan mengetahui wujud sebagai nafsiyah atau sebagai ghairu nafsiyah. Tapi wajibnya orang yang baru belajar tauhid wajib tahu Allah persifatan wujud. Allah itu ada. Kamu nggak wajib tahu ada itu nafsiyah atau ada itu zatiyah. Yang wajib kamu tahu Allah itu ada dengan dalilnya.
Apa dalilnya Allah itu ada? Insya Allah kita sambung yang akan datang. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang futuh hatinya, yang rusuh, yang punya pemahaman yang jelas, yang kuat hatinya, yang kuat berpegang pada dalil, yang tidak gampang digonjang-ganjingkan oleh keraguan-raguan. Mudah-mudahan akidah ini bisa kita bawa sampai hari kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.